dengan Allah. Nah, itu harus digarisbawahi, secitra dengan Allah. Artinya apa? Bahwa kita manusia ini makhluk yang paling sempurna diciptakan Tuhan. Kita melebihi hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, terkadang juga memang harus diakui bahwa mereka yang menyimpang secara orientasi seksual itu terkadang juga bukan karena keinginannya. Banyak terjadi, ya itu tadi yang seperti kalian katakan, entah karena trauma, unsur traumatiknya kan, lingkungannya, karena juga psikologis, biologisnya juga. Itu lumrah terjadi, benar. Gereja tidak pernah menolak kehadiran mereka. Tetapi hal-hal yang mereka lakukan itu yang terkadang membuat gereja seperti anti. Karena tadi itu menghargai ciptaan manusia, wanita dan laki-laki. Karena itu tidak pernah gereja mengizinkan pernikahan sejenis. Entah itu wanita sesama wanita atau laki-laki sama laki-laki. Tidak pernah diizinkan. Nah, kecuali ya nikah sesuai kodrat wanita sama laki-laki, nah itu pasti. Itu yang terjadi ketika Paus Fransiskus menanggapi kasus LGBT yang semakin marak di Eropa itu. Dia menyambut mereka sebagai seorang manusia. Nah, itu yang paling penting. Ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang tanda kutip kelainan seksual, orientasi seksual, jangan pernah menjauh dari mereka. Bila perlu ya kalian berdoa supaya mereka kembali sadar. Memang tidak mudah secara psikologis untuk mencoba membenarkan kodrat yang benar, itu tidak mudah. Kalau udah terlanjur gitu, nah itu menjadi PR masing-masing kalian. Sebagai seorang psikolog yang bisa melihat hal gitu. Nah itu kerap terjadi. Nah itu yang nanti menjadi halangan dalam perkawinan. Tiba-tiba suaminya itu nggak mau bersetubuh. Heran kan kalau seistrinya. Tiba-tiba istrinya juga nggak mau. Nah itu kadang menjadi pertanyaan juga, yang menjadi kehancuran menurut saya dalam berkeluarga juga. Nah itu seperti poin yang Frater katakan dalam kanon 1055, kesejahteraan suami istri lahir dan batin. Nah itu tidak terpenuhi di situ. Itu terjadi. Akhirnya apa ya, jajan di luar. Itu yang Frater katakan, di Malang ini dari yang suci sampai berdosa ada semua. Betul, sungguh itu. Nah, sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi psikologi ya tentu harus bijak melihat dan menyikapi hal demikian. Nah, karena itu saya tekankan sekali lagi bahwa memang gereja dalam posisi ini tidak menolak mereka secara sebagai manusia atau pribadi yang utuh, tidak. Tetapi kelainan atau orientasi mereka menyimpang itu yang ditolak. Karena itu, kalau ada sepupu atau keponakan, misalnya yang cewek, jangan dikasih robot. Kalau yang cowok, jangan dikasih boneka. Nah, itu sederhana itu. Dan itu akan mengakar, teman-teman. Cowok didandanin. Anak bayi. Ya, ujung-ujungnya sampai ketua itu suka didandan. Saya ingat ada teman saya juga dulu. Kok saya lihat mamanya itu waktu kecil kan main segala rok lah. Lalu di rambutnya dibuat aneh-aneh. Nah itu barangkali ya saya berpikir bahwa dulu anak awalnya ibu dan ayahnya itu pengennya dia itu anaknya perempuan. Lalu lahirnya laki-laki. Itu bisa, itu berapa, itu tadi yang kalian katakan masalah genetik juga bisa.
Tapi terlepas dari itu teman-teman, manusianya itu harus dihargai sebagai manusia yang pribadi yang utuh. Gitu. Nah, kendati di Malang perlu dicatat dengan baik, kasus lesbian gay itu tinggi di Malang. Memang tidak kelihatan. Ya lihat kekar-kekar gitu, suka sama jenis. Cantik-cantik juga suka sama jenis. Ya itu saya nggak mempermasalahkan urusan dia lah, orientasi seksualnya nggak, itu urusan dia. Tapi bagi saya ya sebatas wajar dalam gereja Katolik tetap melarang orientasi yang salah demikian. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Masih ada 10 menit lagi. Berkaitan dengan sakramen perkawinan. Frater, izin bertanya. Silakan Hermina. Beberapa kasus belakangan ini yang terjadi itu kayak menikah beda agama atau menikah beda gereja begitu, Frater. Itu kira-kira tanggapan dari gerejanya seperti apa, Frater? Terima kasih. Oke. Baik, pertanyaan yang bagus Hermina. Kendati belum sampai topik bahasan kita di situ. Nah, kalau nikah beda agama, itu misalnya dengan agama Buddha, Hindu, Islam, dan lain-lain. Kalau di gereja kita memang ada sejenis kesepakatan ya. Kalau misalnya mau nikah beda agama itu. Nah celakanya beberapa agama itu yang mungkin agak berat bagi mereka. Nah itu sayangnya demikian. Tetapi banyak di Jawa saya temukan ya ada orang tuanya Muslim, anaknya Katolik, anaknya lagi ada yang Hindu, tapi biasa-biasa aja. Itu yang toleransi yang luar biasa menurut saya. Dalam beberapa kasus memang berat, memang sangat amat. Itu yang terjadi sih memang di hal apa yang berat di nikah beda agama tuh di situ. Nanti masalah sorry, jaringan saya lelet nih. Tadi bahwa pernikahan beda agama itu tidak mudah, apalagi kalau dua-duanya ego. Itu tadi yang dalam perjanjian perkawinan itu yang harus dipahami dengan baik kalau di pernikahan beda agama itu. Miskonsepsi dalam hidup itu berat benar itu. Tetapi kendati gereja tidak pernah melarang, enggak melarang gereja, sama sekali tidak melarang. Tapi itu harus melalui persetujuan, namanya persetujuan uskup. Persetujuannya uskup, mohon istilahnya memberi dispensasi dan lain-lain. Nah itu wajib secara tertulis itu. Nah, itu yang kadang agak berat. Sedangkan untuk beda gereja enggak terlalu berat tetapi lumayan rumit. Misalnya mendatangkan dia minta menikah beda gereja, artinya kita harus datangkan pendeta sekaligus pastor. Nah, mungkin di situ paling hal-hal liturginya itu yang dibagi. Misalnya pendetanya membawa doa dari awal sampai akhir, kemudian pengukuhan janji perkawinannya di hadapan pastor.
nggak masalah juga. Ya nanti kembali lagi kepada komitmen masing-masing pasangan sih menurut Frater. Pendidikannya mau diarahkan kemana, kemudian cara keluarga untuk mendidik anaknya secara Katolik dengan baik. Nah itu nanti di janji perkawinan itu yang jelas nanti. Demikian Hermina Nina. Baik, terima kasih Frater. Ya. Ada pertanyaan lagi? Frater. Siapa? Katarina. Silakan. Cuman penasaran sih Frater, gimana proses pengajuan perceraian dalam agama Katolik Frater? Sama satu lagi, bagaimana kita bisa tahu kalau jodohnya kita nanti itu benar-benar jodoh yang dikasih sama Allah Frater? Itu sih. Oke. Ini berat ini, nanti lalu Frater nih ngajar untuk orang bercerai nih. Oke, memang di gereja Katolik tidak pernah dibenarkan bercerai. Sama seperti yang Yesus katakan bahwa ya sekali seperti Musa mengizinkan perceraian karena kecongkakan manusia, tapi sebenarnya perkawinan itu sekali seumur hidup sampai mati kecuali maut yang memisahkan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu dasarnya di situ. Kendati demikian, karena masalah KDRT lah, karena masalah penipuan dan lain-lain, dalam gereja istilahnya itu bukan perceraian, anulasi, pembatalan perkawinan namanya. Pembatalan perkawinan. Nah ini pernah terjadi ini dengan sahabat Frater sendiri. 2 tahun lalu saya hadir di pernikahannya. Istrinya itu dulu, mantan istrinya maksudnya, Protestan, Kristen Protestan dan masuk menjadi Katolik. Nah itu atas dasar dia sih yang mau masuk Katolik tanpa ada paksaan. Oke, mereka nikah secara Katolik, secara sakramen. Di gereja, diberkati sebagaimana diberkati. Nah dalam perjalanan, mereka berdua ini mengalami namanya goncangan dalam hidup perkawinan. Jadi saya mulai dengarlah ada keluhan-keluhan dari sahabat saya. Tapi saya juga dalam posisi itu nggak benarkan sungguh kalau si wanita yang salah. Tetapi saya minta, boleh saya berbicara dengan istrimu? Nah dia perbolehkan. Lalu saya ngobrol juga dengan istrinya. Istrinya ngomong lain, dia ngomong lain. Saya juga timbul kebingungan. Saya benar berdoa semoga saya diberi penerangan Roh Kudus supaya melihat sesuatu yang benar dari mereka. Akhirnya saya kembali lagi keputusan kepada teman saya. Kalau kamu yakin bahwa dia yang bersalah, silahkan aku bilang. Tapi ingat, jangan pernah boleh kamu menceraikan istrimu. Baik, Frater, saya tidak menceraikan dia. Ya. Tapi sebulan kemudian istrinya yang minta cerai pula. Nah, itu oke, aku bilang. Karena itu bukan kamu yang minta, ya terserah dia lah. Saya berharap bukan kamu yang menceraikan dia, aku bilang. Nah, akhirnya dalam hitungan, nggak nyampe 1 tahun. Rupanya, dia menikah lagi. Nah, pada poin ini, aku bilang, ini kan sejenis, ya anggap saja penipuan lah atau apalah sebagaimana. Nah, oleh gereja, biasanya hal ini bisa dilonggarkan. Dalam arti dibatalkan perkawinannya yang sebelumnya, supaya si laki-laki kalau mau menikah lagi, bisa diizinkan secara sakramen. Nah, urusannya itu rumit banget. Enggak mudah. Harus ditanyalah, apakah alasan kamu bercerai, apa dasarnya, ini, itu diselidik semua. Makanya jangan heran kalau di kampung kalian menemui kasus
lihat ada keluarga yang kelihatannya sudah mapan, tapi sebelumnya mereka belum memiliki ikatan sakramen perkawinannya itu ada. Ya, karena mereka tidak mau ngurusnya. Misalnya sudah nikah yang pertama ditinggal, lalu nikah yang kedua, gereja sangat teliti dalam hal itu, pasti dilarang. Itu kata Rina ya. Jangan mikir mau cari jalan cerainya, tapi prosesnya rumit, amat sangat rumit kata Rina. Iya, Frater. Soalnya dulu Kak Frater, sopnya guru agama tuh pernah bilang kalau misalnya begini mau ajukan cerai itu Kak Frater, harus ke paroki lagi, terus nanti suratnya diproses bertahun-tahun ke Vatikan gitu katanya Kak Frater. Makanya saya tanya. Kalau proses ke Vatikan sih nggak sampai itu ya. Kalau hanya tingkat perkawinan, paling ke uskup, seingat Frater, ke uskup atau ke vikaris judisial yang secara khusus menangani perkawinan-perkawinan yang ada di gereja lokal atau gereja setempat. Kalau ke paus itu kami ini, kalau seandainya misalnya saya sudah ditabiskan menjadi imam, tiba-tiba saya menikah, itu saya harus ngurusnya sampai ke tingkat kepausan. Itu kasus berat memang gitu. Itu kata Rina. Lalu apa pertanyaan kedua kamu tadi itu? Berkaitan dengan jodoh Allah. Ya, Saya pun nggak bisa meramal jodoh kalian seperti apa, ganteng, cantik atau tidak, saya nggak bisa meramal. Tapi yang pasti, sebagai manusia kalian pasti harus selektif. Ya mohon petunjuk Tuhan gitu. Kalau memang Tuhan, kan ada doa mohon jodoh itu, novena itu. Nah itu beberapa teman saya itu ketika sudah sepertinya putus harapan, yang seumuran dan saya ini nggak ketemu jodoh nih katanya. Doa apa sih yang manjur katanya. Saya juga bingung. Coba kamu novena mohon penerangan Roh Kudus supaya ada orang yang suka dengan kamu apa adanya. Puji Tuhan beberapa sih berhasil. Ya, itulah usaha tidak pernah usaha nggak pernah mengkhianati hasil ya. Hasil nggak pernah mengkhianati usaha. Itu terjadi itu. Ya, yang penting kalau memang memohon doa dengan sungguh-sungguh. Tuh. Kalau untuk melihat jodoh yang layak itu ya biarkan Allah yang menentukannya lah. Kendati juga manusia punya hak juga untuk menilainya. Nah, itu. Gitu kata Rina ya. Tetap misteri bagi Kak Frater. Oh ya Frater. Tapi Kak Frater, bagaimana kalau saya gini, kita sudah doa tuh Frater. Gimana? Gimana kalau saya begini Kak Frater? Kita bawa dalam doa gitu tuh Frater. Dan Kak, tidak lama setelah itu tuh orangnya tahu dari kita, tapi tidak selang lama dari itu setelah dia jauh, kayak dia dekat lagi dengan kita Frater. Gimana itu maksudnya? Kayak Tuhan ini membingungkan. Oke. Tuhan ini membingungkan. Baik. Satu hal yang tidak bisa dirasuki iblis, juga malaikat, yaitu kedalaman hati manusia. Tidak ada satupun yang tahu. Nah, tetapi kendati demikian ya, Frater sarankan ya baca aja tanda-tandanya lah. Kalau memang kamu rasa bingung, ragu ya jangan diambil keputusan. Tapi kalau sudah yakin dengan berbagai hal ya itu yang harus kamu putuskan. Kamu udah memang perlu proses yang amat sangat panjang. Begitu juga ketika saya memutuskan untuk hidup membiara itu, gak mudah. Cewek Frater cantik dulu, kaya, hebat, tapi harus saya tinggalkan untuk panggilan. Nah, itu nggak mudah untuk, itu namanya dalam bahasa spiritualitasnya itu pemurnian rohani namanya.
Lupa saya itulah. Istilahnya pemurnian roh. Artinya mana yang Roh Kudus, mana yang bukan Roh Kudus membimbingnya itu. Itu yang perlu diperhatikan. Bikin kaget ketatnya. Oke, Katarina ya. Ya, Frater, terima kasih banyak, Frater. Oke, karena waktunya sudah lewat. Kalau ada pertanyaan, dipersiapkan untuk minggu depan saja. Cukup ya? Ya, Frater.